Assalamualaikum guys. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan cuplikan materi melalui sebuah video singkat yang kami buat. Sebelum masuk ke video, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 2 terdiri dari Isma Sobihah, Raihana Hanifah Mulya, Perma Slamet Anugrah, dan Septiani Indatul Jannah. Modernisasi adalah proses untuk menuju masyarakat yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Sejarah lahirnya teori modernisasi. Teori ini lahir sebagai tanggapan ilmu sosial barat terhadap Perang Dunia Kedua yang muncul sebagai upaya Amerika untuk memenangkan perang ideologi melawan sosialisme pada masa itu. Bersamaan dengan itu, lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, bekas jajahan Eropa yang melatar belakangi perkembangan teori ini. Teori modernisasi. Ada beberapa ilmuwan yang berpendapat mengenai modernisasi. Pertama, teori Harold Doman, yaitu tabungan adalah investasi, bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kedua, Max Weber, yaitu etika Protestan yang mengenai manusia dibentuk oleh nilai-nilai agama. Ketiga, David MC, yaitu dorongan berprestasi, beranggapan bahwa yang paling penting adalah sikap terhadap pekerjaan tersebut. Syarat suatu modernisasi. 1. Cara berpikir ilmiah. 2. Sistem administrasi yang baik. 3. Pengumpulan data yang baik. 4. Media massa yang baik. 5. Tingkat organisasi yang tinggi. Gejala modernisasi di Indonesia. 1. Gejala budaya yang mulai menuju pada modern. 2. Bidang politik ditandai oleh kurangnya penjajahan. 3. Bidang ekonomi ditandai kompleksnya kebutuhan manusia. 4. Bidang sosial ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok baru. Dampak modernisasi. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap yang rasional. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, kehidupan yang lebih baik. Dampak negatif. 1. Lebih boros. 2. Individualistik. 3. Gaya hidup yang kebarat-baratan. 4. Kesenjangan sosial. 5. Kriminalitas. Hubungan teori modernisasi dengan pembangunan. Pola pikir yang dibawa oleh modernisasi akan membawa kita kepada adanya proses pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Perubahan bentuk dan struktur dari tradisional ke modern inilah yang menjadi paling condong dilihat dari hubungan dan pembangunan ini, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik berupa bentuk rumah, gedung, dan lain-lain. Sedangkan non-fisik berupa perubahan pola pikir dan sikap. Kesimpulan, modernisasi mempunyai dampak bagi kehidupan bermasyarakat, baik dari tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kehidupan maupun pembangunan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kritik dan saran bisa langsung di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.